Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, jurusan Fakultas Hukum, angkatan 2021, semester 3. Nama saya Muhammad Ramadan, NIM 2021 021 014 100. Kelas A reguler. Topik pembahasan mengenai pengertian dan macam-macam asas umum pemerintahan yang baik menurut Jasim Hamidi. Yang pertama, asas umum pemerintahan yang baik menurut Jasim Hamidi. Yang pertama, asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Yang kedua, asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau basiking, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Yang ketiga, sebagian besar dari asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Dan yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Yang kedua, macam-macam asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan atau keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga ada asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, ada asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaannya, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang ke-8, asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-9, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Yang ke-10, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki pemerintahan agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Yang ke-11,
Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini mengkehendaki agar setiap keputusan pemerintahan harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Yang ke-12, asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini mengkehendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Yang ke-13, asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan dan kewajaran menurut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Yang ke-14, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini mengkehendaki agar setiap tindakan pemerintahan harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Yang ke-15, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Yang ke-16, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini mengkehendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, 17, asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin dari itu saja. Sekian dan terima kasih.